Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pekan ini kita akan membahas mengenai peradaban Islam di masa kejayaan. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena sejarah itu abadi, ya, ada sejak zaman lama. Di awalnya sudah ada. Kemudian peradaban Islam pada masa kejayaan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kata kunci. 1. Peradaban Islam. Yang kedua, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, hikmah dari kejayaan Islam itu sendiri. Kemudian ada kompetensi awal. Di sini Ibu akan lempar tiga pertanyaan. Tahukah kalian kapan pernah mengalami masa kejayaan? Ya. Kemudian bagaimana juga peradaban Islam di daerah kalian, ya, dari masa ke masa. Yang ketiga, apakah yang dilakukan umat Islam di sekitarmu agar mencapai kemajuan Islam? 3 pertanyaan ini bisa kalian jawab nanti insya Allah. Dan untuk selanjutnya ya, kita akan menjelaskan ke intinya. Ya, ke inti perkembangan Islam di masa kejayaan ini dibagi menjadi 3 periode. Pertama ada periode klasik, yang kedua periode klasik itu mulai 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian ada periode pertengahan mulai 1250 sampai 1500 Masehi. Dan yang ketiga ada periode modern 1800 sampai sekarang. Kemudian ada kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan periode klasik, ya. Ini periode klasik karena di sini periode klasik. Ada periode, kita bahas mengenai ke periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800. Pada fase ini Islam mengalami 2 zaman. Zaman kemajuan 2 dan zaman kemunduran 2. Kenapa zaman kemajuan ini Islam mengalami satu pesat, di mana ekspansi wilayah yang dilakukan oleh di awal ketika masa Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, kemudian ada 3 kerajaan besar, yaitu ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, dan Muawiyah. Di sini kerajaan-kerajaan yang besar yang menurut sejarah Islam ini, Islam sangat pesat dari di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemerintahan, ekonominya pun, ya. Nah, kemudian di sini ada yang dimaksud dengan 3 periode modern 1800 sampai sekarang. Hal ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Kenapa Islam itu harus bangkit dari kemajuan-kemajuan yang tertinggal? Hal ini justru kenapa? Karena ketika Islam itu pesat, maka Eropa mendompling budaya peradaban Islam itu sendiri di abad ke-14. Hal ini menjadikan munculnya penjajahan-penjajahan terhadap umat Islam. Maka di periode modern 1800 muncul para pembaharu-pembaharu, para perubahan-perubahan untuk menjadikan negara-negara Islam itu sebagai sosok negara yang bisa, yang hebat. Begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih.